Apakah suara saya masuk? Masuk kok. Masuk Kak. Oh, oke, terima kasih konfirmasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang untuk tutorial kalkulus 1 pada sore hari ini. Jadi untuk tutorial pertemuan kedua ini kita bakal review sedikit materi mengenai kalkulus limit. Kemudian nanti ada contoh-contoh soal juga yang akan kita kerjakan bareng-bareng. Oke, pertama kita bakal review materi dulu untuk kalkulus limit. Jadi misal kita memiliki fungsi fx itu x kuadrat plus x min 2 per x min 1. Nah, kita tahu kalau fungsi f ini, fungsi f tadi itu tidak terdefinisi, tidak terdefinisi pada saat x sama dengan 1. Karena kalau saat x sama dengan 1, penyebutnya bakalan 0, sehingga fungsi tersebut tidak terdefinisi. Nah, dari fungsi tersebut, apa yang terjadi kalau misal kita cari nilai fungsi f ini di x yang sangat dekat dengan 1, atau di persekitaran 1 tadi, kita nggak tahu kan nilainya bagaimana. Jadi, kita perlu memanipulasi bentuk fungsi ini menggunakan aljabar. Jadi, kita miliki tadi fungsi x sama dengan x kuadrat plus x min 2 per x min 1. Nah, ini pembilangnya x kuadrat plus x min 2 itu bisa kita sederhanakan menjadi x plus 2, x min 1, kemudian ini per x min 1. Nah, ini bisa kita jadi x plus 2. Oke, didapat kalau misal setelah dimanipulasi fungsi tersebut, di mana x tidak boleh sama dengan 1, itu diperoleh fungsi fx-nya itu sama dengan x plus 2. Dan akan kita lihat kalau nilainya sangat dekat dengan 1. Nah, kita peroleh tabel berikut. Dari tabel ini dapat dilihat kalau misal x itu dekat atau mendekati 1. Ini kan misal ini kan x-nya 0,8, maka fungsinya nanti 2,8. Terus kalau x-nya 0,9, itu efeknya di 2,9 dan seterusnya. Sampai ini x-nya itu 0,999, maka fungsi fx-nya tadi bakal menjadi 2,999 atau mendekati 3. Sedangkan kalau misal x-nya itu udah lebih dari 1, ini kan 1,2, 1,1, 1,04, seterusnya sampai mendekati 1, itu fungsi fx-nya juga bakal mendekati 3. Nah, dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa limit fungsi fx sama dengan x kuadrat plus x min 2 per x min 1 tadi, jika x mendekati 1 sama dengan 3. Jadi ini dapat kita tulis seperti ini. Limit x menuju 1 dari fungsi fx atau sama dengan limit x menuju 1 dari x kuadrat plus x min 2 per x min 1 itu sama dengan 3. Nah, jadi dia yang ini dia kan mendekati x, mendekati 1 dari arah kiri, sedangkan yang ini x mendekati 1 dari arah kanan. Jadi kayak diapit gitu, dan nilainya juga mendekati 3. Jadi dapat disimpulkan kalau limit x menuju 1 dari fungsi fx tadi itu hasilnya sama dengan 3. Oke, lanjutnya.
Nah, selanjutnya limit fungsi f jika x mendekati a sama dengan L, ditulis seperti ini. Itu jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan a, tetapi x tidak sama dengan a, maka fx-nya itu mendekati L. Nah, ini di bawah ini adalah ilustrasi dari fungsi limit tadi. Nah, sedangkan jika limit fungsi belum ada, maksudnya ini limit fungsinya itu tidak ada. Nah, ini untuk contoh grafiknya dapat dilihat kalau dari grafik sin pi per x itu kan bentuk grafiknya naik turun naik turun naik turun seperti itu. Jadi dia tidak menuju suatu angka tertentu. Jadi ini dapat disimpulkan kalau misal grafiknya seperti ini, limit fungsinya itu tidak ada. Oke, selanjutnya untuk definisi limit x menuju a dari fx itu sama dengan L. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 itu terdapat delta lebih dari 0 sehingga untuk setiap x anggota domain dari f dengan mutlak x min a itu lebih dari 0 dan kurang dari delta berlaku mutlak fx min L kurang dari epsilon. Nah, ini untuk ilustrasi dari limitnya tadi. Kemudian ada teoremanya. Jika limit x menuju a dari fx ada, maka nilai limitnya tunggal. Ya, karena kalau nilai limit itu pasti menuju suatu angka tertentu. Jadi nilai limitnya bakalan tunggal. Untuk teorema 1 itu limit x menuju a, limit x menuju a dari k itu sama dengan k. Dengan k-nya itu bilangan real. Kemudian yang kedua itu limit x menuju a sama dengan x, limit x menuju a dari x itu sama dengan a. Karena ini bisa langsung dimasukkan hanya ke dalam x. Oke, selanjutnya. Untuk teorema lagi, jika limit x menuju a fx dan limit x menuju a gx ada dan k elemen real, maka yang pertama ini didapat itu limit x menuju a dari fx plus gx itu dapat ditulis jadi dipisah menjadi limit x menuju a dari fx ditambah limit x menuju a dari gx. Kemudian yang kedua itu ada teorema limit x menuju a dari k dikali fx itu sama dengan k dikali limit x menuju a fx. Dengan k itu adalah sebuah konstanta bilangan anggota real. Yang ketiga itu ada perkalian limit. Jadi kalau misal limit x menuju a dari perkalian dua fungsi yaitu fx dan gx itu dapat dipisah menjadi limit x menuju a dari fx dikali dengan limit x menuju a dari gx. Selanjutnya untuk contoh, nah ini ada contoh limit x menuju 2 dari 2x plus 3. Ini kita bisa menggunakan uh, teorema tadi. Ini kita pakai misal teorema nomor 1. Ini kan bisa kita pisah dia jadi ini limit x menuju 2 dari 2x ditambah ini limit x menuju 2 dari 3 dan diperoleh nanti nah yang limit x menuju 2 dari 2x itu kita gunakan teorema nomor 2 itu nanti jadinya 2 dikali limit x menuju 2 dari x ditambah limit x menuju 2 dari 3. Kemudian diperoleh 2 dikali 2 ditambah 3 itu sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, jadi menggunakan teorema yang telah kita peroleh tadi,
didapat limit X menuju 2 dari 2X plus 3, itu hasilnya sama dengan 7. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini sama prosesnya. Nah, ini kita ada teorema lagi. Limit X menuju A dari fx per gx itu sama dengan limit X menuju A dari fx dibagi limit X menuju A dari gx. Dengan syarat limit X menuju A gx itu tidak sama dengan 0. Karena kalau dia sama dengan 0, maka nanti fungsinya tidak terdefinisi. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Untuk contohnya, dari sini kita menggunakan teorema yang telah dapat tadi. Ini berarti menjadi limit X menuju 1 dari 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 per ini limit X menuju 1 dari X plus 2. Nah, kemudian ini sebenarnya udah bisa langsung kita masukin nilai X-nya, cuman kita menggunakan teorema-teorema yang telah didapat tadi. Ini kan kalau kita menggunakan teorema yang atas, ini jadi bisa ditulis menjadi seperti ini. Limit X menuju 1 dari 2X kuadrat, kemudian ditambah ini juga limit X menuju 1 dari 3X ditambah limit X menuju 1 dari 1. Dan dibagi limit X menuju 1 dari X ditambah limit X menuju 1 dari 2. Ini. Sehingga diperoleh, ini langsung saja. Ini limit X menuju 1 dari 2X kuadrat itu 2. Kemudian ditambah limit X menuju 1 dari 3X itu 3. Kemudian ditambah dengan limit X menuju 1 dari 1 pasti 1. Per limit X menuju 1 dari X itu 1 ditambah 2. Maka diperoleh hasilnya adalah 6/3. Atau sama dengan 2. Nah, jadi dapat diperoleh bahwa limit dari X menuju 1 dari 2X kuadrat plus 3X plus 1 per X plus 2 itu hasilnya 2. Sebenarnya kalau misal ini misal kita langsung masukkan nilai limitnya ke sini, ini kan jadi 2, jadi 1 kuadrat plus 31 plus 1 per 1 plus 2. Itu kan hasilnya nanti sama saja, ini 2 plus 3 plus 1, ini 1 plus 2. Ini jadinya 6/3 sama dengan 2. Jadi tetap sama. Kalau misal yang atas dan yang bawah itu tidak sama dengan 0, bisa kita coba masukkan langsung saja nilainya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk limit ini. Untuk limit X menuju min 2 dari X kuadrat min 4 per X plus 2 itu dapat kita tulis menjadi ini kita ubah saja. Misalnya ini limit X menuju min 2 dari, nah X kuadrat min 4 kita manipulasi bentuknya menjadi X plus 2 X min 2 per X plus 2. Oke, berarti ini kan hasilnya nanti limit X menuju, bentar ini buat ya. Ini limit, nanti hasilnya jadi limit X min 2 dari X min 2. Masukkan nilai X-nya, berarti min 2
dikurang 2 menjadi min 4. Nah, jadi nilai limit dari fungsi x kuadrat min 4 per x plus 2 dengan x menuju min 2 itu hasilnya min 4. Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya, ini contoh 3. Untuk contoh yang ini mungkin dari teman-teman bisa mencoba dulu. Coba sebentar saja 5 menit. Jadi nggak harus apa? Nggak harus menjabarkan caranya. Mungkin cukup jawaban akhirnya saja nanti berapa. Mungkin coba dulu ya 5 menit. Oke, karena udah 5 menit, apakah ada yang sudah ketemu? Lewat chat juga bisa. Untuk hasilnya. Adakah yang udah ketemu hasilnya? Jawabnya berapa? Kalau mau, oh, oke, 3. Oke, kita lihat jawabannya apakah benar 3. Kita coba sama-sama. Jadi untuk limitnya kita bisa manipulasi bentuk dari fungsinya itu jadi ini limit x menuju 2 eh, x pangkat 3 min 8 itu kita bisa manipulasi bentuknya jadi x min 2 ini x kuadrat plus 2x plus 4. Kemudian yang bawah itu jadi uh, x min 2 ini x plus 2. Dan selanjutnya ini kan bisa kita lihat ada yang sama x min 2 sama x min 2, jadi itu bisa kita uh, eliminasi. Jadi ini tinggal x menuju 2 dari x kuadrat plus 2x plus 4. Yang ini jadi x plus 2. Nah, oke, kemudian karena ini sudah uh, yang bawahnya sudah tidak sama dengan 0, maka bisa kita langsung masukkan nilai x-nya saja. Jadi ini nanti 2 kuadrat plus 2 dikali 2 ditambah 4. Ini 2 ditambah 2. Ini sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 bagi 4. Oke. Ini udah kelihatan 12 bagi 4 itu sama dengan 3. Oke, jadi benar untuk jawabannya tadi hasilnya adalah 3. Jadi untuk limit x menuju 2 dari x pangkat 3 min 8 per x kuadrat min 4 itu hasilnya sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita next ke teorema selanjutnya. Ini ada teorema jika limit x menuju a dari fx di pangkat n itu dapat kita tulis menjadi limit x menuju a fx dipangkat dengan n. Jadi yang tadi n-nya itu di fx itu bisa kita manipulasi bentuknya jadi n-nya di pangkatnya yang terluar. Oke, kemudian untuk teorema selanjutnya kalau dia pangkatnya minus n itu juga kita bisa ubah sama kayak yang sebelumnya tadi. Jadi pangkat minus n-nya yang paling luar. Asal limit x menuju a dari fx itu tidak sama dengan 0. Jadi ada syaratnya dia bisa gitu. Oke, selanjutnya untuk
limit X menuju A dari fx pangkat 1 per N, itu juga kita bisa ubah bentuknya jadi seperti ini. Asalkan untuk N-nya genap. Limit X menuju A, fx itu bakal lebih dari 0. Kemudian teoremanya sama, oke, udah habis teorema, jadi langsung ke contoh soalnya aja. Ini misal ada limit X menuju 3 dari akar X kuadrat min 4. Nah, ini kan kita dapat tulis seperti ini. Ini kalau dia karena akar, jadi ini bisa kita tulis langsung. Aduh. Ini bisa kita langsung keluarkan. Nanti dulu. Ini kan kalau menurut teorema tadi ini sama saja kayak limit X menuju 3. Ini X kuadrat min 4 dipangkatkan dengan uh, setengah. Karena kan pangkat akar. Ini kan bisa kita lihat bentuknya itu sama seperti yang ini. Jadi kita langsung aja. Berarti ini begini. Limit X menuju 3 dari X kuadrat min 4. Ini kita pangkatkan setengah. Jadi hasilnya nanti, ini kan limit yang di dalam ini 9 dikurang 4, 5. Berarti ini nanti 5 pangkat setengah atau akar 5. Oke, jadi jawabannya ini akar 5. Sebenarnya bisa langsung masukkan saja nilainya. Ini karena kita mengikuti teorema sebelumnya, jadi hasilnya seperti itu. Oke, lanjut ke ini kan benar jawabannya akar 5. Lanjut ke contoh soal. Oke, untuk contohnya ini. Untuk contohnya, limit X menuju 1 dari 2 min akar X plus 3 per akar X min 1. Nah, ini sama kayak tadi, ini kita memanipulasi bentuk. Jadi bentuk yang tadi kita manipulasi dengan cara mengalihkan dengan akar sekawannya. Jadi kita kalikan dengan sekawan yang pembilang. Nanti kalau setelah dikalikan, hasilnya jadi limit X menuju 1 dari jadi 2 min akar X plus 3 dikali dengan 2 plus akar X plus 3 itu hasilnya 4 dikurang X plus 3. Kemudian yang bawahnya itu jadi perkalian akar X min 1 dan 2 dikali dengan 2 plus akar X plus 3. Dan kemudian selanjutnya ini yang atasnya itu dapat kita tulis nanti. Ini kan hasilnya yang atas itu jadi 4 plus 3, min 3 jadi 1 min X. Nah, 1 min X kan bisa kita tulis jadi seperti ini. 1 min X itu 1 min akar X dikali 1 plus akar X. Oke, diperoleh nanti hasilnya yang bawah itu akar X, tetap akar X min 1 dikali dengan 2 plus akar X plus 3. Diperoleh limit X menuju 1 itu nanti min 1 plus akar X, karena mengapa ini ada min? Karena kan kita mau mencoret, kan ya, maksudnya ada yang mau dicoret, yaitu akar X plus 1, akar X min 1, ini mau kita eliminasi. Nah, ini eliminasinya dengan yang 1 min akar X. Karena yang 1 min akar X itu dapat kita tulis jadi seperti ini. Bentar. Ini 1 min akar X itu kita dapat tulis jadi dibalik jadi min akar X plus 1. Nah, jadi akar X plus 1, salah nih. Akar X min 1. Maaf. Akar X min 1. Nah, karena bentuknya udah sama kayak yang di
penyebut, jadi ini nanti bisa dicoret sehingga ini menyisakan minusnya di sini. Jadi min 1 plus akar X dibagi dengan 2 plus akar X plus 3. Dan selanjutnya, kalau udah bentuknya seperti ini, karena yang pembuat nolnya sudah hilang, maka kita bisa langsung masukkan saja angkanya ke dalam fungsinya. Jadi limit X menuju 1 itu hasilnya nanti ini min 1 plus akar 1 per ini 2 ditambah 1 plus 3 itu 4. Jadi nanti ini min 2, yang bawahnya 2 plus 2, 4. Berarti nanti jawabannya min 1 per 2. Nah, diperoleh hasilnya yaitu min 1 per 2. Oke, udah untuk contoh soalnya. Dan lanjut, ini squeeze theorem. Squeeze theorem itu bahasa Indonesianya teorema Apit. Jadi teorema Apit itu jika fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx untuk semua x di dalam suatu interval terbuka yang memuat a, kecuali mungkin di a, dan limit x menuju a dari fx itu nilainya sama dengan limit x menuju a dari hx, atau misalkan nilai limitnya adalah L, maka nilai limit x menuju a dari gx itu sama dengan L. Jadi untuk teoremanya seperti itu. Bisa kita lihat nanti grafiknya. Untuk grafiknya, ini kan fungsi G ini diapit oleh kedua kurva dari H dan F. Jadi nanti nilai limit di sini sama. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nih, misal kita tentukan limit x menuju 0 dari x kuadrat min sin x kuadrat sin 1 per x. Nah, untuk ini kita bisa tulis seperti ini untuk solusinya. Jadi, kita tahu kalau nilai dari sin 1 per x, nilai sin 1 per x, nilai sin itu dia di antara min 1 dan 1. Jadi kita tulis sini. Jadi nilainya itu kan antara min 1 dan 1. Karena dia nggak bakal bisa lebih dari 1 ataupun min 1 nilai sin sendiri. Nah, 1 per x kurang dari sama min 1. Nah, ini untuk nilai sin 1 per x-nya kan antara min 1 dan 1. Kemudian kita kalikan dengan x kuadrat. Jadi ini kita kalikan dengan x kuadrat. Jadi ini min x kuadrat kurang dari sama dengan x kuadrat sin 1 per x kurang dari sama dengan x kuadrat. Nah, jadi setelah kita kalikan semuanya dengan x kuadrat, hasilnya seperti ini. Nah, karena kita tahu nilai limit dari limit x menuju 0 dari min x kuadrat itu sama dengan 0. Dan nilai ini juga sama dengan nilai limit x menuju 0 dari x kuadrat. Nah, jadi nilai limit x menuju 0 dari min x kuadrat dan x kuadrat itu sama-sama 0. Nah, karena nilai limit tadi sama dengan 0, maka dapat disimpulkan limit dari x menuju 0 dari x kuadrat sin 1 per x itu juga sama dengan 0. Ini kita menggunakan teorema Apit. Jadi karena nilai yang ini itu sama dengan 0 dan yang ini itu sama dengan 0, jadi otomatis yang
ini juga bakal sama dengan 0. Nah, itu pengaplikasian dari teorema squeeze theorem atau teorema Apit tadi. Nah, untuk solusinya ini dapat dilihat di sini. Ini juga dari grafiknya jadi seperti ini. Oke, oke, mungkin lanjut ke kita ke latihan soal. Mungkin bisa dicoba dulu untuk yang nomor 1. Mungkin coba 10 menit aja. 10 menit untuk yang nomor 1 dulu aja. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, karena udah 10 menit, apakah udah ada yang ketemu jawabannya untuk nomor 1? Ada yang udah? Dapat, Kak. Oh, oke, oke. 4 ya hasilnya. Itu caranya gimana? Tadi pakai cara yang kayak gimana? Oke, mungkin ini Muhammad Syifarohman mau nyoba mengerjakan atau mau coba share screen untuk menjelaskan hasilnya. Mungkin ini aja di foto terus nanti di share screenin biar kayak di presentasiin gitu caranya tadi kayak gimana. Nah, Muhammad Syifarohman. Atau mungkin ini aja diktein ntar aku yang bantu nulis di sini. Apakah bisa? Halo? Oke, aku tulis soalnya dulu. Jadi tarik terus. Oke, halo. Atau ada yang mau bantu? Ini aku bantu nulis, ntar kalian yang ini aja yang ngomong. Ntar aku yang bantu nulis. Ada yang mau kah? Cektain aja. Ya, caranya. Yang dapat 4. Ada yang mau nggak? Saya Kak. Oh ya, boleh boleh. Ya gimana nih caranya? Aku, Yang aku bantu nulis ya. penyebutnya itu difaktorkan. Penyebutnya Ya, di jadi penyebut apa pembilang?
Oh ya, pembilang. Oh, Yang jadi atas. apa? Ya, jadi berapa? Jadi satu satu plus H pangkat 2 Hmm, min 1 ini, oh gini ya. Eh, sama satu plus H pangkat 2 plus 1. oke, plus satu. Oke, oke, maaf kalau jelek ya. Terus, kayak gimana lagi nih? Selanjutnya, Nah, yang kuadrat itu difaktorkan lagi. yang Jadi yang yang mana tadi? yang ada minusnya, yang satu plus H kuadrat Oh ya, min 1 itu oke, ini difaktorkan lagi. jadi satu plus H min Plus satu. 1. Oh Oh ya, ya, min plus satu. 1 Ya, sama aja. Ini sama aja. jadi satu, satu plus H min satu. Ini jadi Min 1. satu Ya plus gitu, H Pak. kuadrat Ya. plus satu. Oke, plus H. Terus, mana lagi nih? Terus yang satu plus H min 1 itu jadi H, H. Kak. Oh ya, oh itu jadi H ya. Oke, itu. Ya itu jadi H terus bisa dicoret sama yang penyebutnya. Oke, oke, bentar aku tulis dulu ya. Eh, ini nanti jadi ini satu plus H ini plus satu. Yang ini eh, kalau ini kan satu dikurang satu itu nanti dia jadi H saja. Ini sisa H. Bentar, kuadrat plus satu. Ini H. Ini nanti bisa dicoret. Oke, karena udah ini sisa limit H menuju nol dari satu plus H plus satu. Ini. Oke, berarti ini langsung masukin nilai H-nya aja ya. Kalau sudah kayak gini ya. Benar? Oke, ini jadi satu plus nol plus satu. Ini satu plus nol kuadrat plus satu. Oke, ini jadi 2 dikali 2. Oke, oke, jadi temu ya jawabannya 4. Pakai, ya kata Muhammad Superrohman tadi, itu pakai selisih kuadrat. Oke, terima kasih. Ini panggilannya siapa? Kepanjangan kalau. Oke, terima kasih untuk bantuannya ya. Mungkin langsung kita lanjut ke latihan ke nomor ini yang agak aneh. Coba yang nomor 5 yang ini. Nomor 5 yang mana? Oke, nomor 5 yang ini aja nih. Oke, mungkin waktunya 10 menit lagi ya. Ya, jadi tunggu 10 menit. Coba dikerjakan yang untuk nomor 5. Oke, eh, oke, karena udah 10 menit, ada yang ketemu jawabannya berapa? Dan yang udah ketemu jawabannya? Hmm. Nah, ada yang udah nyoba gak? Ada yang udah nyoba dan ketemu jawabannya berapa?
Oke, mungkin langsung kita bahas saja ya, sama-sama. Ntar. Tadi dua, ini limit x menuju 0 dari 3, ini x plus 1, ini min akar 3 dari 2x plus 1, ini per x. Yang mau coba membantu untuk idenya kayak gimana? Kalau ada yang mau bantu. Jadi ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu kalau kita pakai perkalian uh, aljabar, jadi ini dikalikan dengan akar sekawannya. Tapi karena ini pangkat 3 kan akar sekawannya beda, bukan yang sesuai dengan ini. Nanti ada tambahan dikali dengan misal x plus satunya itu A dan 2x plus satunya itu B. Jadi kan ini A pangkat sepertiga dikurang B pangkat sepertiga. Itu nanti dikali akar sekawannya jadi A pangkat 2 per 3 plus B2 pangkat 2 per 3 dan seterusnya. Nanti dikali terus dapat. Tapi di sini kita langsung saja karena waktunya 30 menit lagi dan ada satu soal. Ini kalau misal kita menggunakan uh, L-Hospital, ini yang atas bakal dapat satu, bentar. Ini limit X menuju 0. Ini turunan dari uh, akar pangkat 3X plus 1 itu 1 per 3X plus 1, 2 per 3. Ini pangkat ya. Bentar. 2 per 3 dikurang 2 per ini 3 juga X, 2X plus 1 pangkat 2 per 3 dan ini bawahnya ini 1. Dan nanti kalau misal teman-teman masukin 0 dapatnya min 1 per 3. Oke, karena ada satu soal yang mau bahas karena ini uh, titipan. Jadi ini bakal pindahin dulu ke bawah biar sempat. Oke, jadi untuk soal ini karena ini perpaduan perpaduan antara perpaduan. Ya, maksudnya ini perpaduan antara limit dan juga ada trigonometrinya. Jadi ini menarik untuk dibahas. Jadi untuk ide menjawabnya, kita, nah ini kita pakai permisalan. Misal ini kita misalkan Y sama dengan X min B per 2. Jadi ini uh, jadi nanti kita peroleh di sini X sama dengan Y plus B per 2. Jadi uh, saat X-nya itu menuju B per 2, maka Y-nya nanti bakal menuju 0. Nah, ini tinggal kita substitusikan ke limitnya tadi. Ini limitnya nanti bakal jadi limit Y menuju 0 itu dari 1 min sin. Ini jadi
per 2 plus Y, dan yang bawah itu jadi 2Y dikali dengan tan min 1 per 2Y. Sebentar, benar ya? Misal tadi X-nya substitusikan berarti X, Y plus V per 2, ya benar. X-nya tadi min 2Y, 2Y plus V, 2Y. Oke, oh ini min berarti. Ini min 2Y tan X per 2 berarti Y per 2, V per 4. Oke, benar. Oke, selanjutnya kita peroleh ini sama saja seperti kita Y menuju 0, ini jadi 1 min cos Y, sedangkan yang bawahnya nanti jadi 2Y dikali tan per Y. Nah, cos Y ini kan kita tahu kalau sifat dari pertama itu, kalau sifat tan min alfa itu artinya min tan alfa. Kemudian ada sifat juga ini kan sin 90 plus alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi kita perlu ingat itu. Kemudian lanjut kita selesaikan ini. Ini limit, ini kita otak-atik with Y min 0. Ini kita bisa pakai persamaan sinus trigonometri. Ini kita jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah Y. Ini kemudian yang bawahnya itu tetap ini 2Y dikali tan 1 per Y. Dan nanti kita peroleh limit Y menuju 0 dari 2 ini sin 2 sin kuadrat setengah Y dikali dengan 2Y kali tan setengah Y. Oke, lanjut. Ini kan udah terlihat untuk bentuknya. Jadi ini kita jadi limit Y menuju 0 dari, ini kita pisahkan saja. Jadi kayak ini 2 per 2 dikali limit Y menuju 0 sin setengah Y per Y, dan ini jadi dikali ini Y menuju 0, ini berarti min setengah Y kali tan setengah Y. Oke, udah. Ini berarti 1 dikali ini setengah dan ini 1. Berarti ini nanti jawabannya sama dengan setengah. Oke, jadi diperoleh nilai dari limit ini adalah sama dengan setengah. Oke, jadi untuk yang limit trigono ini kayak gini mungkin bisa dilihat dulu untuk dicerna. Oke, jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk isi presensinya juga ya untuk tutorial hari ini.
Oke, mungkin itu tadi jadi soal terakhir latihan. Dan jika teman-teman ada pertanyaan terkait soal-soal atau ada yang dibingungkan, mungkin bisa tanya aku aja melalui line. Kan di situ udah ada kontakku, jadi nggak usah segan-segan buat tanya ke aku. Mungkin ada teman-teman yang belajar UTS, terus kebingungan di soal kalkulus, itu bisa tanya ke aku aja. Tuh feel free buat chat aku. Dan ya mungkin dimaksimalkan untuk UTS-nya, ya karena emang di semester satu ini kalian harus apa ya, semester satu itu modal kalian buat mencari IP, karena nanti itu yang bakal membantu kalian, membantu IPK kalian tetap stabil. Jadi tolong dimaksimalin untuk semester satunya ya. Apalagi kalkulus yang yang terkenal dengan nilainya yang cukup parah ya. Jadi ya kalau bisa dimaksimalkan belajar untuk UTS-nya, semangat, dan kalau ada kebingungan jangan lupa kalau ada kebingungan jangan takut-takut buat tanya ke aku. Terus terakhir jangan lupa isi presensi tutorial hari ini. Oke, mungkin itu saja dari aku. Sekian, terima kasih yang sudah hadir tutorial pada hari ini. Nanti untuk rekamannya bakal saya bagikan langsung ke grup lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, udah boleh, Pak.